warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Rema sekalian, berjumpa lagi bersama kami. Dalam kesempatan kali ini, saya Dr. Rudi bersama dengan Dr. Johanda Damanik, atau yang nanti kita biar lebih akrab dipanggil Dr. Jojo ya. Kami dari Divisi Reumatologi KUIR-SCM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan penyakit rematik. Dan topik ini sih sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kita perlu bahas karena mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk meluruskan jika memang ada kesalahan atau memberikan informasi yang baru berkaitan dengan perkembangan. Karena di dunia kedokteran cepat sekali informasi-informasi baru, bukti-bukti baru yang kita harus ikuti. Jadi Dr. Jojo, kita santai saja, kita coba berbicara atau ngobrol tentang satu topik asam urat, ya. Iya, Dok. Kita melihat ada beberapa hal, kalau nggak bisa dikatakan sebagai mitos ya, itu banyak sekali tuh untuk penyakit rematik yang kita geluti nih, itu berkaitan dengan asam urat, gitu ya. Benar. Dr. Jojo begini, satu, banyak orang yang menganggap bahwa semua atau begini, kalau orang dengan nyeri sendi atau pegel-pegel itu sering menganggap wah ini jangan-jangan asam urat. Nah itu kan, Ya. itu sangat banyak sekali ya kita dengar di lingkungan kita. Nah mungkin di kesempatan ini bagaimana ini menurut Dr. Jojo pandangan seperti itu? Gitu. Terima kasih Dr. Rudi atas ini Dok ya, atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan ini ya, apakah semua nyeri sendi, lalu kemudian pegel-pegel, Ya. kondisi ngilu-ngilu, ya itu memang sering sekali dalam praktek sehari-hari pasien itu mengatakan kepada kita Dok ya, Dok ini Dok saya ngilu-ngilu di sendi, di dengkul, lalu kemudian di berbagai tubuh lain itu dikatakan asam urat gitu. Ya, Nah itu ya. sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak tepat ya para sahabat Rema ya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa keluhan nyeri sendi, kemudian pegel-pegel itu penyebabnya itu sangat banyak sekali gitu ya. Ada kalau kita buka literatur atau tinjauan pustaka ternyata lebih dari ratusan ya penyakit jenis-jenis penyakit reumatik ya. Jadi sehingga kalau kita menggeneralisir keluhan yang sering dialami oleh pasien-pasien, terutama pasien orang tua nih kalau yang berobat ke dokter ya, ke dokter umum, ke dokter penyakit dalam, ke dokter syaraf ya, dan ke berbagai dokter lainnya langsung dikatakan bahwa ini gara-gara asam urat gitu ya. Ya. Seperti itu Dok. Padahal kalau kita tanyakan lebih lanjut Dok kepada pasiennya itu, ibu kadar asam uratnya berapa? Normal Dok, tetapi yang dituduh langsung dikatakan asam urat, seperti itu Dok. Bahkan kalau asam uratnya tinggi, tidak serta-merta juga nyeri tadi itu akibat asam urat. Iya, benar Dok. Nah, jadi belum tentu juga. Iya. Meskipun kondisinya pegel-pegel atau ngilu-ngilu di sendi, misalnya sendinya sendi di pergelangan kaki ataupun sendi di di lutut gitu ya. Terus diperiksa lo asam uratnya tinggi gitu ya, misalnya lebih dari 8, belum tentu juga itu karena penyebabnya karena asam urat Dok. Ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan coba berbicara bagaimana sih mengenali nyeri sendi yang spesifik untuk asam urat. Iya, Karena ada gejalanya kan? Gitu, ada gambaran khususnya. Ya, Jadi setiap seperti yang saya katakan tadi ada ratusan macam penyakit asam urat, ada penyakit rematik Dok, dan itu memiliki ciri masing-masing ya, memiliki ciri masing-masing dan akan menyerang terutama kelompok usia tertentu yang berbeda-beda, sehingga ini membutuhkan pengenalan yang lebih lanjut dan juga harus berkonsultasi dengan dokter yang memang kompeten untuk menangani hal tersebut Dok. Ya, tapi mungkin nanti di lain kesempatan kita coba paparkan apa gejala-gejala yang mestinya kita curigai sebagai akibat asam urat. Karena sekali lagi tidak semua nyeri, baik itu sendi, nyeri otot, pegel-pegel, itu diakibatkan karena asam urat. Bahkan ketika kadar asam uratnya kalau diperiksa nih, meskipun kadang-kadang hanya karena iseng atau hasil dari medical check up, itu asam uratnya tinggi, tapi nggak bisa disimpulkan bahwa semuanya karena asam urat, gitu ya. Oke, isu yang lain. Kalau ini Dokter Jojo, ya kaitan penyakit rematik dengan asam urat, ini soal istilah ya. Iya. Apa itu perbedaan atau apa yang kita bisa ketahui tentang istilah penyakit rematik dan asam urat? Gitu. Apakah berhubungan atau seperti apa? Iya, ini ya dua hal yang terkadang dalam masyarakat luas itu sering disamakan atau sering dipertukarkan gitu ya. Padahal
Kalau secara definisi ya penyakit penyakit asam urat ya yang menyerang sendi itu bisa dikatakan sebagai bagian dari penyakit rematik ya. Jadi penyakit rematik itu ibaratnya induk besarnya di dalamnya itu banyak sekali jenis-jenisnya, mulai dari penyakit asam urat, pengapuran sendi, lalu kemudian trauma sendi, lalu kemudian berbagai penyakit rematik autoimun ya yang menyerang pada lupus, penyakit rheumatoid arthritis, dan banyak lagi jenis-jenis penyakit rematiknya Di sendiri. video sebelumnya kita sempat berbicara tuh kebetulan sama Dr. Faisal. Berarti penyakit rematik itu kan definisinya penyakit-penyakit yang melibatkan otot, tulang, sendi. Jadi sebabnya kan banyak nih ya. Banyak sekali jenisnya dok. Dan satu di antara ratusan tadi yang Dr. Jojo sebut ratusan, satu adalah asam urat. Asam urat yang menyerang sendi. Seperti itu. Rematik asam urat. Iya, dok. Atau kalau bahasa medisnya kita sebut sebagai gout. Gout. Ya. Jadi nggak boleh dicampur aduk. Jangan bilang semua penyakit nyeri itu rematik, itu juga nggak pas. Apalagi menyebut semua penyakit nyeri sendi itu adalah penyakit asam urat. Atau rematik itu adalah rematik asam urat. Tidak bisa juga. Karena sebabnya cukup banyak tadi ya, dan kita harus bedakan. Kenapa harus dibedakan? Nyeri sendi ini karena asam urat, karena autoimun, karena trauma, karena infeksi, karena pengapuran misalnya, atau karena faktor usia. Apakah kemudian nanti jadi berbeda penanganannya? Oh, tentu sangat berbeda dok. Gitu, Jadi tadi kan saya sebutkan ada ratusan jenis ya penyakit rematik ya dengan jenis-jenis yang sangat berbeda itu. Itu masing-masing harus dikenali ya jenisnya apa ya, karena memang ini konsekuensinya untuk terapinya itu berbeda-beda dok ya, baik itu terapi yang saat ini maupun terapi jangka panjangnya dok. Jadi untuk jenis-jenis ini benar-benar harus dibedakan ya oleh pasien dan juga ketika memeriksakan diri dengan ke dokter, sehingga nantinya akan menentukan terapi spesifik untuk masing-masing penyakit rematik ini. Kalau nanti misalnya ternyata salah nih, salah jenisnya dok dan salah terapi, ya nanti yang akan rugi pasien sendiri dok, karena penyakitnya tidak teratasi dan juga kualitas hidupnya akan menurun seperti itu dok. Ya. Jadi kalau memang terbukti memang karena asam urat, betul, maka perlu obat penurun asam urat. Tapi pada kasus yang lain tentu treatmentnya bukan penurun asam urat, gitu kan? Benar dok. Autoimun, obat autoimun, infeksi, obat untuk infeksi, dan seterusnya. Jadi itu penting. Nah, mungkin satu lagi isu nih. Banyak kita dengar kalau orang sudah dibilang sakit rematik, wah kamu nggak boleh tuh makan sayur-sayuran, makan hijau-hijauan, makan kacang-kacangan, gitu nih. Padahal belum tentu juga asam urat nih ya. Iya dok, gitu. dok. Gimana dokter Jojo? Ini kan dengar banget, banyak banget ya di sekitar kita ya. Nah gini dok, kalau ini kan ini dok ya, sehari-hari kita hadapi dalam praktek ini dok ya, di praktek klinik ya, praktek dokter, bahwa kalau udah pegel-pegel, udah ada ngilu sendi itu langsung tuh saya udah ini dok nggak makan sayur kangkung, nggak makan sayur bayam, pokoknya nggak makan sayuran hijau-hijauan tuh udah bertahun-tahun gitu ya. Ini merupakan sebuah maksudnya mitos dok ya, mitos yang harus diluruskan gitu. Satu, kesalahannya adalah belum tentu pegel-pegel dan ngilu-ngilu sendinya itu karena penyakit asam urat. Nah, itu yang pertama tuh udah kurang tepat di situ. Lalu kemudian yang kedua, kalaupun dia ternyata penyakit asam urat yang menyerang sendi, itu pernyataan itu juga ini dok belum nggak tepat dok, karena setelah kita lihat ini dok ya rekomendasi ataupun saran dari perhimpunan ahli rematik di dunia maupun yang kita terjemahkan ke Indonesia, ternyata pasien-pasien yang menderita radang sendi akibat asam urat pun, terus setelah kita menelisik lebih lanjut literatur di Pustaka juga tidak disarankan untuk menghentikan konsumsi sayur-sayuran ya. Sejauh ini yang sudah terbukti menurut penelitian ya, menurut rekomendasi pakar rematik yang dapat meningkatkan kadar asam urat pada pasien-pasien yang mengalami serangan sendi akibat asam urat itu adalah protein yang bersumber dari hewani ya, seperti jeroan ya, lalu kemudian alkohol, lalu kemudian makanan-makanan seafood, dan juga minuman-minuman yang menggunakan pemanis buatan. Sedangkan kalau untuk sayur-sayuran hijau justru sejauh ini dari pakar rematik dunia dan menurut penelitian itu tidak dikaitkan dengan peningkatan kadar asam urat, dan justru disarankan dok untuk orang-orang yang menderita serangan asam urat pada sendinya dok, seperti itu dok. Lagi-lagi jadi mitos bahwa penyakit rematik itu tidak diperbolehkan makan sayur hijau-hijauan dan kacang-kacangan. Benar sekali dok. Karena satu, belum tentu dia karena asam urat, dan yang kedua, kalaupun benar karena asam urat, makanannya bukan itu yang harus direstriksi. Nah, nanti di lain kesempatan kita juga coba bicara tentang bagaimana menata laksana pasien-pasien dengan asam urat. Sahabat Rema sekalian, cukup sampai di sini dulu.
ya kita bahas beberapa isu berkaitan dengan rematik dan asam urat. Jika ada pertanyaan, saran, usulan, bisa di komen di bawah dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baik untuk sahabat Rema sekalian. Terima kasih sekali lagi Dr. Jujuk. Kita ketemu Sama-sama, lagi di Dr. lain Rudy. kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.